Assalamualaikum Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Dr. Rahayu. Di episode kali ini, kita akan membahas topik tentang cinta kedua di usia dewasa, lebih dalam atau lebih rumit. Ada perasaan yang berbeda ketika seseorang jatuh cinta untuk kedua kalinya di usia dewasa. Ia tidak lagi polos seperti dulu, tidak lagi penuh ilusi tanpa pengalaman, tidak lagi terburu-buru hanya karena rasa berbunga-bunga. Namun justru karena itulah, cinta kedua terasa lebih kompleks. Di satu sisi, ada harapan baru. Di sisi lain, ada bayangan masa lalu. Dan di tengah-tengah itu semua, muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Apakah kali ini akan lebih baik? Atau aku justru akan mengulang kesalahan yang sama? Cinta kedua tidak pernah datang dalam ruang kosong. Ia datang membawa sejarah. Bagian 1. Anda bukan orang yang sama lagi. Hal pertama yang perlu disadari adalah ini. Anda yang sekarang bukanlah Anda yang dulu. Anda telah melewati kehilangan. Anda telah belajar tentang datas. Anda telah merasakan kecewa. Anda telah membangun ulang diri. Artinya, ketika Anda mencintai lagi, Anda melakukannya dengan kesadaran yang berbeda. Jika dulu Anda mencintai dengan idealisme, sekarang Anda mencintai dengan pertimbangan. Jika dulu Anda mudah mengabaikan tanda-tanda kecil, sekarang Anda lebih peka terhadap konsistensi dan sikap. Dan justru disitulah potensi kedalaman cinta kedua muncul. Bagian 2. Mengapa terasa lebih rumit? Karena di usia dewasa hidup sudah tidak sederhana. Ada anak, ada keluarga besar, ada pengalaman masa lalu yang belum sepenuhnya selesai, ada tanggung jawab finansial, ada trauma kecil yang belum sepenuhnya sembuh. Cinta kedua tidak hanya menyatukan dua hati, ia menyatukan dua sejarah hidup. Dan menyatukan sejarah bukan hal yang ringan. Butuh komunikasi yang jujur, butuh kesabaran, butuh kedewasaan emosional yang nyata. Bagian 3, bayangan masa lalu. Salah satu tantangan terbesar dalam cinta kedua adalah bayangan masa lalu. Kadang tanpa sadar kita membandingkan. Membandingkan perhatian, membandingkan cara bicara, membandingkan cara menyelesaikan konflik. Perbandingan ini bisa menjadi racun jika tidak disadari, karena setiap orang memiliki cara mencintai yang berbeda. Cinta kedua tidak seharusnya menjadi perbaikan dari orang sebelumnya. Ia adalah cerita baru dengan karakter yang berbeda. Belajar mencintai tanpa membandingkan adalah salah satu kunci terbesar agar cinta kedua tidak terasa seperti ulangan. Bagian 4, takut gagal lagi. Di balik harapan cinta kedua, ada ketakutan yang lebih halus. Bagaimana kalau gagal lagi? Ketakutan ini wajar, karena di usia dewasa, energi emosional tidak sebanyak dulu. Memulai kembali terasa lebih berat. Membangun ulang kepercayaan terasa lebih melelahkan. Namun penting untuk memahami bahwa rasa takut tidak selalu berarti pertanda buruk. Kadang ia hanya tanda bahwa Anda lebih berhati-hati. Dan berhati-hati bukan berarti pesimis, ia berarti Anda belajar. Bagian 5. Potensi lebih dalam. Sekarang mari kita lihat sisi terangnya. Cinta kedua memiliki potensi yang jauh lebih dalam dibanding cinta pertama. Mengapa? Karena Anda sudah tahu apa yang Anda butuhkan. Anda lebih jujur tentang batas. Anda lebih realistis tentang ekspektasi. Anda tidak lagi mencintai untuk membuktikan sesuatu. Cinta kedua bisa menjadi lebih tenang, lebih stabil, lebih matang. Ia mungkin tidak penuh drama, tetapi ia penuh kesadaran. Dan cinta yang sadar seringkali jauh lebih bertahan lama. Bagian 6, kunci agar tidak menjadi rumit. Agar cinta kedua tidak terjebak dalam kerumitan yang tidak perlu, ada beberapa hal penting. Jangan membawa konflik lama ke cerita baru. Komunikasikan ketakutan tanpa menyalahkan. Jangan menyembunyikan bagian diri hanya untuk terlihat sempurna. Bangun kepercayaan secara perlahan. Cinta kedua bukan lomba untuk cepat serius, ia adalah proses membangun fondasi yang lebih sehat. Bagian 7, lebih dalam atau lebih rumit? Jawabannya bisa keduanya. Ia bisa menjadi lebih rumit jika luka lama belum selesai. Ia bisa menjadi lebih dalam jika Anda benar-benar belajar dari pengalaman. Kerumitan bukan musuh, ia hanya bagian dari kedewasaan hidup. Namun kedalaman adalah pilihan, dan pilihan itu ada pada cara Anda mencintai hari ini. Saya ingin menutup episode ini dengan satu kalimat reflektif. Cinta kedua bukan kesempatan untuk mengulang.
Ia adalah kesempatan untuk mencintai dengan cara yang lebih bijak. Anda tidak memulai dari nol, Anda memulai dari pengalaman. Dan pengalaman, jika diolah dengan kesadaran, bisa menjadi fondasi cinta yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Saya Dr. Rahayu, dan saya percaya, cinta kedua bukan tentang membuktikan apapun, melainkan tentang menemukan kedamaian bersama seseorang yang lebih selaras.